Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video pertemuan ini saya akan membuat CRUD data warga dan CRUD data sesuai dengan topik Bina Desa. Nah, kebetulan saya mendapatkan topik produk hukum dan saya sebagai guest. Oke, kita masuk yang pertama, kita masuk ke file Explorer kita. Pilih file, masuk ke Laragon dan kita hidupin Laragon kita. Start. Nah, di sini kita cek ada nih di sini produk hukum. Dan kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita mulai dengan membuat tabel bernama warga menggunakan perintah PHP Artisan di terminal. Nah, di sini kita bikin PHP Artisan Migrate, PHP Artisan Make Migration, create, kita membuat nama tabel create warga table. Nah, nanti kalian tekan enter, kemudian di sini sudah ada di sini di migration-nya. Nah, kemudian kita buka file migration yang baru untuk dibuat folder di database atau migration. Nah, di dalamnya itu kita tambahkan dengan struktur kita tambahkan dengan struktur warga ID. Nah, di file create warga table ini berisikan struktur-struktur seperti ini. Nah, table big increments dengan dalam kurungnya warga ID. Nah, ini untuk menjadi primary key atau ID utama untuk setiap warga. Kemudian, table string nomor KTP 20 unique. Nah, ini untuk menyimpan nomor KTP dan diberi atribut unik supaya tidak ada data warga dengan nomor KTP yang sama. Kemudian, table string nama. Kolom ini untuk menyimpan nama lengkap warga dengan maksimal 100 karakter. Kemudian ada table num, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kolom ini menggunakan tipe data num agar hanya dua pilihan yang hanya bisa diinput, laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian table string agama 50. Nah, untuk menyimpan nama agama warga. Kemudian table string pekerjaan 100, no label. Ini kolom pekerjaan itu boleh dikosongkan karena tidak semua warga memiliki pekerjaan. Kemudian kita lanjut ke table string tel 20 no label. Nah, sama seperti yang pekerjaan tadi, bersifat opsional, boleh diisi ataupun tidak diisi. Kemudian table time tabs ini nih untuk menambahkan dua kolom otomatis, yaitu create add dan update add. Nah, setelah semua struktur ini selesai, kita bisa jalanin perintah untuk membuat tabelnya. Kayak, teman-teman, setelah kita buat migrasi ini, kita akan mengecek di database apakah sudah masuk atau belum. Kita masuk ke Laragon, kita pilih di database, kemudian kita ubah di sini jadi 3306, kemudian kita klik. Nah, di sini kita coba masukin tabel warga. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, ada tabel warga ID, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, email, create add, dan update add ini kapan kita buat dan kapan terakhir kita update. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat di model biar datanya itu bisa benar-benar berfungsi. Jadi kita jalanin perintah, saya sini contohkan.
kita buat perintah ini php artisan make model warga. Nah, jadi setelah masuk ke file ini dan diisi dengan protected table warga. Nah, jadi di terminal ini nih memberitahu Laravel bahwa model ini nih berhubungan dengan tabel bernama warga di database. Jadi kalau tidak ditulis, Laravel itu akan otomatis menganggap nama tabelnya itu jamak dari nama model itu warga. Jadi baris ini nih wajib diisi kalau nama tabel tidak mengikuti aturan jamak dari Laravelnya. Nah, kemudian di dalam kelas warga extend model ini ada protect table warga. Nah, ini nih untuk karena kolom ID utama di tabel kita itu bukan ID tapi warga ID. Jadi maka kita tuh perlu memberitahu agar Laravel itu menggunakan kolom ini nih untuk sebagai primary key, dan protect fileable nih berisikan daftar kolom yang boleh diisikan secara massal atau mass assignment. Oke, Laravel itu hanya mengizinkan kolom yang disebut fileable untuk diisi. Nah, ini nih untuk mencegah terjadinya serangan mass assignment, vulnerability, atau keamanan penting di Laravel. Nah, daftar fieldnya ini ada nomor KTP atau nomor identitas warga, kemudian nama, ini nama lengkap, kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, kemudian ada agama, ada pekerjaan, ini pekerjaannya juga boleh diisi dengan kosong, nomor telepon juga boleh diisi kosong, dan email juga boleh kosong. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke warga controller. Nah, di warga controller ini ada public function index. Ini nih untuk berfungsi menampilkan semua data warga yang ada di database. Nah, di dalamnya ini digunakan perintah warga al untuk mengambil seluruh data tabel warga melalui model warga. Nah, hasil pengambilan data ini akan disimpan di dalam variabel data warga, kemudian akan dikirimkan ke view yang bernama guest warga data strip warga data. Nah, untuk ini untuk dapat ditampilkan dalam bentuk tabel di halaman web. Nah, atau bisa disebut juga dengan function ini adalah langkah pertama untuk dalam proses menampilkan daftar seluruh warga kepada pengguna. Nah, selanjutnya ada public function create. Ini untuk berfungsi menampilkan semua data warga yang ada di database. Nah, di dalamnya ini nih digunakan perintah warga. Oke, selanjutnya masuk ke public function create. Create ini berperan untuk menampilkan halaman form tambah warga data baru. Nah, di sini tidak ada yang kayak gimana-gimana karena ini hanya untuk memanggil view guest. Untuk ngambilin view guest warga create warga aja. Nah, halaman ini nanti diinput seperti nick, nama, jenis kelamin, agama, yang lain-lainnya. Yang nantinya itu akan diisi oleh pengguna untuk menambahkan data baru. Jadi, function ini berfungsi untuk sebagai penghubung antara controller dan form input tampilan. Selanjutnya ada public function store. Function store ini digunakan untuk menyimpan data warga baru ke dalam database setelah pengguna itu menekankan tombol simpan pada form tambah data. Nah, pertama data dari validasi itu menggunakan request validate. Ini untuk memastikan bahwa setiap kolom itu sesuai dengan aturan. Misalnya ini nomor KTP harus unik dan maksimal itu 20 karakter.
Nah, nama ini wajib diisi. Jenis kelamin ini harus kita pilih salah satu, apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, kemudian email juga nih. Email juga harus memiliki format yang benar karena dia nullable. Nah, jika validasi itu berhasil, data ini akan disimpan menggunakan warga create. Nih. Nah, dan setelah penyimpanan itu berhasil, sistem itu tuh akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama atau warga indeks dengan pesan sukses penambahan data berhasil. Oke. Nah, masuk ke function edit, public function edit. Ini digunakan untuk nampilin halaman form edit data warga berdasarkan ID yang kita pilih. Nah, di data warga ini diambil dengan data warga find or fail yang akan mencari data itu berdasarkan ID dan menampilkan error otomatis kalau nggak ditemukan. Nah, hasil pencarian data ini nanti akan disimpan ke dalam variabel data warga dan dikirim ke view di guest warga edit warga yang akan nampilin form itu berisi data lama dan untuk diedit oleh pengguna. Kemudian masuk ke function update. Function update request $request string ID. Function update ini berfungsi untuk memperbarui data warga yang telah diedit oleh pengguna tadi. Nah, yang pertama itu sistem itu mengambil data lama dari database dengan warga find or fail warga ID. Kemudian data pada setiap kolom diubah sesuai dengan inputan baru yang dikirim dari form. Nah, setelah kolom semuanya itu diperbarui, metode warga save ini digunakan untuk menyimpan perubahan-perubahan yang kita telah rubah tadi ke database. Nah, setelah berhasil disimpan, pengguna akan diarahkan kembali nih ke halaman pengguna dengan pesan perubahan data warga itu berhasil. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke public function destroy string ID. Function destroy ini berfungsi untuk menghapus data warga dari database. Data diambil terlebih dahulu berdasarkan ID menggunakan warga find or file. Nah, setelah data itu ditemukan, perintah warga delete ini dijalanin untuk menghapus baris dari tabel warga. Nah, setelah penghapus selesai, pengguna itu akan juga diarahkan kembali ke halaman warga atau warga indeks dan dengan pesan sukses, data warga berhasil dihapus. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke root untuk di webnya. Nah, sini saya telah buat root research warga controller class. Jadi dengan satu baris research ini kita udah punya rangka lengkap untuk operasi CRUD kita kayak create, read, update, delete yang langsung hubung ke warga controller. Ini yang membuat Laravel itu mudah digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis data. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ke create warga blade untuk di view. Nah, create warga blade ini untuk menambahkan data warga dan di sini saya sudah menggunakan sebuah template form dari admin kit.
di local disk D, saya simpan di merge.cd, Laragon, di www, dan di sini ada admin kit main. Nah, di sini semuanya template-template yang sudah saya cari dan saya download. Nah, teman-teman, ini di bagian form dan action-nya ini. Pertama kita masuk ke bagian formnya. Nah, di bagian form ini ada kode form action, root, warga store, method, post, dan CSRF. Nah, bagian action ini menunjuk ke root warga store, yaitu bawaan dari root research warga controller kelas yang tadi, yang di root. Kemudian bagian action ini menunjuk ke warga store. Masuk ke warga store. Nah, artinya ketika tombol submit itu nanti ditekan, data itu akan dikirim lagi ke method store di warga controller. Kemudian kita tambahkan CSRF ini agar Laravel itu memberikan token keamanan untuk mencegah serangan CRSF. Nah, di sini ada bagian untuk menginput nomor KTP dan nama. Nah, keduanya ini menggunakan tag input. Sama-sama menggunakan tag input dengan tipe text class from control itu agar lebih tampil dengan rapi dengan bootstrap. Ini teman-teman. Nah, setiap field ini memiliki nama yang sesuai dengan kolom di table warga. Nah, kita juga menggunakan value old nama. Ini ada old nomor KTP, dan sini ada juga old nama. Ini untuk menampilkan kembali jika data itu terjadi error validasi. Nah, kemudian kita masuk ke input jenis kelamin yang menggunakan select. Nah, di sini kita memberikan dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Pengguna itu dapat memilih hanya salah satu yang dari jenis laki-laki dan maupun perempuan. Nah, selanjutnya masuk ke inputan agama dan pekerjaan. Dan juga di sini menggunakan elemen input, dimasukkan pekerjaan juga elemen input. Ini bisa dimasukkan dengan teks yang biasa-biasa saja. Nah, form ini bisa diisi secara bebas sesuai informasi warga yang akan ditambahkan. Kemudian kita masuk ke nomor telepon dan email. Untuk kolom nomor telepon dan email ini kita menggunakan input. Nah, dan tipe mail ini dan tipe di email ini
kita tuh untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu memiliki format email yang benar sebelum dimasukkan ke server. Nah, di sini ada untuk tombol submit dan cancel-nya. Tombol submit ini digunakan untuk mengirim data ke server, sementara tombol cancel ini nih mengarah kembali ke halaman daftar warga itu menggunakan root warga index. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tampilan data atau read datanya. Nah, sudah masuk, kita tes di sini /warga. Nah, sini sudah muncul tampilan ya teman-teman. Nah, di data warga ini, coba kita hapus dulu semuanya ya teman-teman. Oke, nah di sini ada data warga, ada tombol tambah warga, di sini ada tabel data warga yang berisi itu dari nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, email, dan aksi. Nah, di sini kita belum ada data warga sama sekali. Sekarang kita masuk ke tambah warga. Nah, di sini ada input data warga dan tombol lihat data yang sudah kita buat tadi. Masukkan nomor KTP, sini kita coba 095431. Mersya. Kita pilih jenis kelaminnya perempuan, kemudian masukkan agama Islam. Masukkan pekerjaan mahasiswa. Masuk aja kita asal-asal apa. Oke, masukkan email. Nah, kemudian di sini ada dua tombol, ada tombol submit dan tombol cancel. Di sini kita coba klik submit. Coba kita rubah di sini bagian laki-laki. Submit. Nah, penambahan data berhasil. Ini nomor KTP-nya sudah terisi, nama Mersyanya juga sudah terisi, jenis kelamin. Nah, coba kita di sini untuk edit. Di sini kita rubah nama jadinya boy. Oke, sini kita ganti dengan nama boy. Kita coba kita submit lagi teman-teman. Nah, di sini ada pesan perubahan data warga berhasil. Nah, di sini tadi kita mengubah dengan nama boy dan email boy. Coba kita hapus. Di sini ada pesan yang muncul yaitu yakin ingin hapus. Nah, ini kita tekan OK. Nah, setelah dihapus muncul pesan data warga itu berhasil dihapus. Teman-teman, selanjutnya ini kita masuk ke Visual Studio Code kembali untuk lanjut ke migrate kategori. Nah, langkah pertama itu kita buat file migrate di terminal. Ini terminal. Sini sebelumnya saya sudah buat ya, sini saya akan mencontohkan kembali dengan tulis php artisan make migration create kategori /table. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini sudah ada tersimpan. Nih, nanti ini kalian tinggal tekan enter. Itu ada baris table ID, kategori ID. Nah, ini nih untuk membuat kolom bernama kategori ID sebagai primary key dari table kategori. Nah, tipe datanya ini otomatis. Dan akan melakukan auto increment nantinya. Artinya, setiap data baru yang memiliki ID itu tuh akan bertambah secara otomatis.
Kemudian kita masuk ke table string nama dengan panjang panjang karakternya itu 100. Ini membuat tipe data string atau varchar-nya itu 100. Kalau ini digunakan untuk menyimpan nama kategori, misalnya apa aja lah itu pokoknya kategori. Nah, selanjutnya itu ada table text deskripsi nullable. Perintah ini untuk membuat kolom deskripsi bertipe teks dan sifatnya itu nullable. Artinya kolom ini boleh dikosongkan. Biasanya itu digunakan untuk menambahkan data keterangan atau tambahan tentang kategori. Nah, yang terakhir ada table time tabs. Ini perintah otomatis untuk menambahkan 2 kolom, yaitu create add dan update add. Nah, kolom ini nih akan mencatat kapan sih data itu dibuat dan kapan data itu terakhir itu tuh diperbarui. Nah, setelah semua itu selesai, kita bisa menjalankan migrate dengan perintah php artisan migrate. Nah, jadi Laravel itu akan otomatis membuat tabel kategori sesuai struktur yang sudah kita tulis di migrate. Masuk ke database, kemudian sini kita rubah menjadi kategori. Karena kita buat di tabel kategori. Coba kita jalanin. Nah, di sini sudah ada di kategori ID ini sebagai primary key, kemudian ada nama, deskripsi, create add, dan update add. Nah, create add ini sama seperti sebelumnya, kapan kita buat. Nah, di update add ini kapan terakhir kita mengupdate atau mengedit. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke model kategori. Model ini nih berfungsi untuk sebagai penghubung antara tabel kategori di database dengan program Laravel kita itu. Jadi yang pertama yang sudah kita buat tadi, ini kita buat lagi PHP artisan make model kategori. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya. Nah, di dalam model kategori itu ada kelas kategori extend model. Nah, yang pertama itu ada project table kategori. Baris ini nih digunakan untuk memberitahu Laravel bahwa model ini sudah terhubung dengan tabel kategori di database. Secara default, Laravel itu menganggap nama tabel itu adalah bentuk jamak dari nama model itu kategoris. Namun, karena kita menggunakan nama tabel itu tunggal, itu kategori, jadi kita perlu menentukan secara manual dengan baris ini. Selanjutnya ada protect primary key kategori ID. Nah, bagian ini berfungsi untuk menentukan primary key dari tabel kategori. Nah, secara bawaan, Laravel menganggap primary key ini bernama ID. Tapi karena pada tabel kolom di ID kita beri kategori ID, maka kita itu harus mendefinisikan agar Laravel itu tahu kalau mana sih yang digunakan untuk sebagai primary key. Nah, selanjutnya itu ada project variable dengan nama dan deskripsi. Nah, bagian ini mendefinisikan kolom apa aja yang boleh diisi secara massal atau mass assignment. Artinya, ketika kita menyimpan data baru menggunakan create atau update, Laravel itu hanya akan memproses kolom yang tercantum di dalam array variable. Nah, dalam hal ini, kolom nama dan deskripsi itu tuh dapat diisi, sedangkan kolom lain seperti kategori ID atau time tabs itu tuh akan diatur otomatis oleh sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori controller. Sini saya sudah ada buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada kelas kategori controller, extend controller, kemudian ada fungsi index. Ini ada public function, data kategori, kategori all, return view, guest kategori data. Nah, function index ini digunakan
untuk menampilkan seluruh data kategori di database. Nah, data yang di sini baris data kategori all berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel kategori menggunakan model kategori. Nah, kemudian data tersebut ini bisa dikirim ke view guest kategori data kategori agar bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian ada public function create. Fungsi create ini bertugas untuk menampilkan halaman form tambahan di kategori baru. Nah, fungsi ini nih enggak mengambil atau menyimpan data apapun, tapi dia itu akan mengarahkan user ke halaman view yang bernama guest kategori create kategori, di mana terdapat form input untuk mengisi data kategori seperti nama, deskripsi. Nah, keempat ini kita masuk ke fungsi store. Sini public function store request. Nah, ini function store ini digunakan untuk menyimpan data kategori baru ke dalam database. Nah, pertama dari form akan validasi menggunakan request validate. Kemudian, nah di sini nih kolom nama itu wajib diisi dengan maksimal itu 100 karakter. Kemudian kalau deskripsi itu bersifat opsional, boleh diisi apapun ataupun boleh dikosongkan karena dia ada kode nullable. Nah, jika lolos validasi maka data itu akan tersimpan dengan perintah kategori create kategori validate. Karena kolom tersebut itu sudah diatur oleh available pada model. Nah, setelah berhasil kita menyimpan data, sistem itu akan mengarahkan kembali ke halaman daftar kategori indeks dan akan menampilkan data itu berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya ada function destroy. Nah, function destroy ini digunakan itu untuk menghapus data kategori itu berdasarkan ID yang dikirimkan. Nah, yang pertama itu sistem mencari data kategori menggunakan find on or file. Kemudian jika data itu ditemukan, maka baris itu akan dihapus dari database dengan kategori delete. Dia akan menghapus. Nah, setelah penghapusan itu berhasil, pengguna itu akan dikembalikan kembali ke halaman daftar kategori dengan pesan itu sukses. Data warga berhasil dihapus. Nah, di sini kita masuk ke view create kategori. Nah, kita masuk ke bagian baris yang pertama. Nah, di sini ada from action root kategori store method post CSRF. Nah, form ini digunakan untuk menambahkan data kategori baru itu ke dalam database atribut action ini nih mengarahkan ke root kategori store, yaitu menjalankan fungsi store itu di kategori controller. Nah, kemudian di CSRF ini nih adalah fitur untuk keamanan di Laravel yang mencegah serangan dari CSRF itu atau cross-site request forgery agar form itu hanya bisa dikirim ke aplikasi ini aja. Nah, selanjutnya masuk ke baris yang div class car body untuk di label nama kategori. Bagian ini digunakan untuk menginput nama kategori. Input menggunakan tipe teks. Kemudian dengan placeholder-nya agar pengguna tahu apa aja yang harus diisi. Kemudian ada value out nama. Dengan out nama yang pernah itu untuk menampilkan kembali nilai input sebelumnya. Jika terjadi error saat validasi itu jadi pengguna itu tidak perlu mengetik ulang. Kemudian masuk ke bagian deskripsi, input deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah bagian kolom deskripsi kategori yang menggunakan elemen
text area. Nah, ini text area ini agar pengguna itu bisa menulis keterangan yang lebih panjang. Nah, di bagian akhir form itu juga terdapat dua tombol. Ada submit dan ada cancel. Nah, tombol submit ini untuk mengirim data ke controller agar disimpan ke database. Nah, tombol cancel ini menggunakan tag A. Nih, menggunakan tag A yang mengarahkan kembali ke halaman daftar kategori di indeks. Sehingga itu pengguna bisa membatalkan proses input kembali melihat data kategori yang sudah ada. Nah, di sini sudah ada tampilan data kategori yang sebelumnya itu saya sudah buat di folder guest kategori data, kategori Black PHP. Nah, sama seperti sebelumnya itu saya juga menggunakan template dari admin kit agar tampilan tabel dan kolom itu mengikuti gaya dashboard admin. Ke sini coba kita tambahkan data warga tadi ya. Kita masukkan, nah yang tadi kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, kita submit. Nah, kemudian di sini ada yang sudah kita buat tadi kategori. Nah, di sini sudah berubah ya guys. Produk hukum guest test / kategori sini sudah masuk, dan di sini ada data kategori dan ada tombol tambah kategori. Di sini ada tabel data warga yang berisikan nama, kategori dan aksi. Coba kita tambahkan kategori. Termasuk pertanahan. Deskripsinya, tanah ini memiliki luas 5 hektar. Oke, mari kita submit. Nah, di sini sudah ada pesan data berhasil ditambahkan. Berarti data yang sudah kita buat tadi itu sudah masuk ke dalam tabel data warga yang baru di sini, seperti pertanahan. Nah, kategori ini tanah ini memiliki luas 5 hektar. Selanjutnya, coba kita hapus salah satu dari ini, kita hapus. Nah, sini masuk ke tampilan yakin Anda ingin hapus. Kita klik OK. Nah, di tabel warga sudah ikut terhapus ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah semuanya kita buat, kita terakhir akan meng-git push untuk menyimpan ke GitHub kita. Oke, pertama kita buat git add spasi titik. Kita git kita buat git commit min m dengan nama pertemuan 6. Kita enter. Nah, setelah ini baru kita git push. Kita tunggu-tunggu aja sama. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah kita git push dan ini akan masuk ke GitHub, akun GitHub kita. Oke teman-teman, sekian video dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.